Cek, cek. Cek Oke. masuk mendengar suara dengan jelas, Master Aib. Jelas. Jam berapa ini? Mulai jam 8 ya? Sambil nunggu yang lainnya. Kita mulai jam setengah 12, Pak Bro. Oh ya, karena ini kita materinya panjang sekali. Jadi sayang kalau nggak pada nunggu ini. Apalagi nanti ini Master Aib rencana 2,5 jam. Nanti pertama dari Makassar. Di Makassar ada 5 jam. Ya. Kan baru dulu. Kita ini momen paling ini ya. Kita diskusi. Ya, biar semuanya itu bisa maksimal. Kita sambil tunggu dulu. Buat teman-teman semuanya boleh sambil ngopi, ngemil boleh ya. Siapin buku kalau perlu ya. Seharusnya perlu buku itu. Harus ada catatan biar nggak sia-sia. Oke, dibuka aja ya Pak Bro ya. Sambil nunggu yang lain juga kita sambil jalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di webinar hari ini Rabu tanggal 4 Januari 2023. Awal tahun di 2023. Seperti biasa di Dimex ini mengadakan webinar setiap hari dari Senin sampai Jumat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat di luar sana atau Bapak Ibu tentang pandangan ataupun paradigma masyarakat tentang bisnis trading forex. Nah, untuk di hari Rabu ini pemateri atau narasumbernya akan dibawakan oleh Bapak Nurdin selaku Kepala Cabang Didimex Makassar dan Bapak Abdul Kamim selaku Kepala Cabang Didimex Pekanbaru. Jadi di sini saya cuma jadi host aja biar gantian. Di kita ini satu materi tapi 3 yang bawa ini. Artinya tidak masing-masing punya materi. Tujuannya Pak biar Bapak Ibu tidak terlalu pusing. Biar tidak terlalu banyak materi. Jadi kita coba kemarin discuss itu. Jadi satu materi kita bawain bareng-bareng. Nah, nanti nextnya kita sharing tanya jawab yang lebih bagusnya. Kayak gitu mungkin ya. Oke, untuk pemateri pertama mungkin dari Bapak Abdul Kamim selaku Kepala Cabang Didimex Pekanbaru yang akan membawakan materi adalah money dan risk management tentang bisnis trading forex. Silakan Bapak Abdul untuk waktu dan tempat dipersilakan. Dimulai dari Makassar dulu. Habis dari Makassar baru dari ke saya. Oh, begitu. Oke. Nah, kita diskusi. Nanti dibalik lagi. Pak Abdul dulu lah, Pak Abdul dulu. Ya. Ayo. Ya udah, berarti dari saya aja dulu. Oke. Oke, berarti dari siapa? Dari Pak Abdul ya? Pak Abdul dulu lah. Pak E boleh. Ya, sambil nunggu yang lainnya. Ini kan yang lainnya belum masuk. Kita jadi enjoy aja. Oke, Pak E yang 3 ini boleh diinikan. Sambil sharing-sharing aja ya, sambil nunggu yang lain. Jadi pemateri kita nunggu sampai yang lain juga. Boleh Bapak Ibu ditulis ini dari mana nih? Kita sambil perkenalan, sambil nunggu yang lainnya juga. Ada yang dari luar negeri? Luar kota saya, Pak. Luar pulau kalau Pak Abdul sama Pak Nurdin. Antar pulau ini. Kalau kemarin tuh webinar membahas teknikal ya, kalau nggak salah Master Sam, si Chenli dengan siapa ya? Sama fundamental juga. Teknikal. Di Chenli ada Mas Teguh ya dari ini. Oh ya, Mas Teguh. Itu membahas tentang teknikal. Jadi bukan hanya teknikal, bukan hanya fundamental, dari manajemen juga, risk manajemen juga yang akan dibahas agar Bapak Ibu kalau misalkan mengikuti dari Senin sampai Kamis bahkan Jumat itu akan kemakan semua artinya materinya itu lengkap dan ini secara gratis ya.
hanya Betul. Didimek ini secara gratis, dari edukasi webinar untuk umum bahkan untuk member-member Didimek pun. Sibul luar Jogja, Pak. Surabaya hadir. Surabaya, ini jalur-jalur Jogja nih. Siap, selamat bergabung. Jeff Hendrik, Sibul, Magelang hadir. Magelang. Oke, Jaksel, Jakarta Selatan ini ya, Yusuf. Pekanbaru, nah ini Pekanbaru ini antek-antek Pak Abdul kayaknya. Daerah-daerah Pak Abdul Antek, Pekanbaru. bukan antek-antek, jangan antek-antek ini. Fans berat, ya kan? Oh, Fans berat. Jadi beda. Putri Aji Klaten, wah Klaten. Nah ini dari daerah-daerah saya nih dari Jogja. Ini kok hilang ya? Makassar belum ada. Makassar belum ada Ji. Ji belum ada Makassar Ji. Banyak dari Makassar, cuman Oh, nggak ada yang itu ngechat. Oh gitu. Harus ini. Coba Kita- harus ngechat biar banyak nih. Ya. Sambil nunggu aja kita. Ada luar Jogja ini ada Mas Didina ini juga Makassar ada dari ada Magelang Tongji. tadi. Oh ada tuh Makassar ada Tongji. Ya. Tongji Siap itu Makassar. merek, kalau di Mas Jawa tuh Nandi. merek Tongji itu merek teh ya? Iya betul Pak. Betul. Oh gitu. Mungkin pengusaha teh. Jadi beralih menjadi trader. Wah, Makassar hebat. hadir Nur Khalifa. Ekspansi. Nur Khalifa. Oke. Ada Billy, ada Fitri Ratnadani. Dari mana ini Fitri Ratnadani? Dani. Ini Wahyu Yulianti ini dari Pekanbaru ini. Pekanbaru hadir, Makassar hadir. Makassar, wah, caps lock semua nih. Makassar hadir. Siap, siap. Jogja, ini Jogja. Fitri Ratnadani. Oke, dari mana lagi nih? Udah ada 27 orang. Langsung aja mulai ya. Baru 27 ya. Oh iya. Hujan kayaknya Pak Abdul. Tapi sebenarnya hujan nggak mempengaruhi sih sebenarnya. Ini yang repot ini. Artinya masih connect. kan kalau kita selalu positive thinking bahwa orang yang hadir di sini adalah punya motivasi yang kuat ya untuk sukses di dunia trading gitu kan ya nggak. Kesempatan kita gunakan semaksimal mungkin kan gitu. Dan ini apalagi materinya semakin hari kan berbeda-beda. Ini suatu peluang, kesempatan buat teman-teman semua ini. Kita di sini bukan berarti lebih pintar, bukan, tetapi kita lebih condong saling mengisi. Bisa juga ilmunya yang newbie itu lebih bagus, ada juga kan gitu. Karena di dunia trading ini tidak ada jaminan mereka yang sudah lama itu profitnya konsisten, belum ada jaminan. Tetapi tidak ada hal yang mustahil ini ya. Yang baru justru bisa konsisten banyak. Kan gitu ya, vibe-nya. Itu yang itulah uniknya dunia trading itu. Karena kedisiplinan, kesabaran itu dibutuhkan. Banyak juga yang datang baru ibu-ibu rumah tangga malah justru lebih sabar ada kan gitu. Nah, itu yang menjadi apa ya istilahnya tempat sharing diskusi kita sama-sama. Jadi kita dapat ilmu dari beberapa. Jadi ya rasanya juga buat teman-teman yang hadir jangan hanya sebagai pendengar setia, penikmat setia, tapi silahkan aktif kan gitu. Betul nggak Pak Nurdin ya? Betul sekali Pak Abdul. Iya. Jadi nanti kita tunggu 4 menit, 4 menit dari 6 menit lagi lah Pak Ep ya. Siap. 6 menit lagi sambil nunggu yang lainnya. Sebab tadi banyak yang kehujanan. Maksudnya pengen buru-buru sampai rumah, pengen buru-buru masuk. Iya itu, bukan kehujanan terus ini enggak. Buru-buru tadi itu. Karena tidak semuanya, tadi ada yang naik motor, jadi macam-macam lah.
Ada yang terjebak macet. Kalau di sini kan Pekanbaru masih sore loh. Di Oh iya, di Makassar udah dini hari. kalau di Jogja udah jam setengah 9, Pak Abdul. Pertengahan kalau Jogja itu ya enggak. Maka Jogja itu sebagai penyeimbang. Ya makanya saya berada di tengah, yang Mm-mm. tua, yang muda, yang tua gitu kan. Ya. Gak usah bawa umur, Pak. Jangan bahas masalah umur sebenarnya. Yang senior dan junior aja lah. Gak enak sama Pak Nah, kalau Nurdin. dari hitungannya kan dari Makassar, Mm-mm. Jogja, Mm. terus Pekanbaru. Jadi tua, Iya. muda, tua sekali gitu. Ya, enggak. Tai. Jangan. Artinya bukan tua sebenarnya. Awet Matang, tua. Pak Abdul. Udah matang. Matang. Jadi artinya Kalau dari dulu sisi sebelum rambut, dulu rambut aja di bleaching gitu. dari rambut udah istilahnya udah keluar dari apa itu dunia hitam. Sudah 31, yuk silakan. Masih ada 4 menit lagi kita bahas. Ya, kita tunggu, masih tunggu. Mm. Karena dari kemarin saya lihat tuh kita sudah mulai materi yang baru masuk tiba-tiba ketinggalan dan mereka Ya. tanya ini gimana, makanya kita tunggu aja biar barengan. Ya, makanya teman-teman juga yang di sini jangan hanya ketika kita webinar Zoom aja, silahkan kontak di sini para mentornya, ya kan? Kita boleh sharing-sharing di luar jam, misalkan kita tentukan jam 7, mereka nih silahkan kontak-kontak aja, kan kontak personnya juga ada nih. Pak Nurdin juga ada, saya sendiri juga ada, Pak Aib juga ada, kan gitu. Saya senang ini banyak muda-muda yang mau belajar. Saya belajarnya telat dulu. Tapi bukan berarti Emang dulu iya, mudanya belajar apa, Pak? dulu matematika. Teknik sip ini. Jadi dulu matematika. Cuma beda pasangan. 1 tambah 1 sama Sabar dengan ya, 2. Bapak Ibu yang sudah gabung, sabar ya. Kita nunggu yang lain juga biar enak. Yang lainnya boleh loh, itu ngasih masukan atau ini sebelum kita mulai, silahkan. Enaknya seperti apa sih? Nah, itu boleh ya. Buat teman-teman calon trader dan trader juga. Wah, misalkan ini masukan nih buat Pak Aib, ini masukan buat Pak Abdul nih. Enaknya di sistem seperti apa nih biar kita itu mendengarkan lebih jelas, ya kan? Jadi jangan sampai ini hanya kita dengarkan, setelah kita dengarkan kita nikmati sama-sama, selesai dari sini hilang apa yang dibahas. Jadi ilmunya nggak dapat, kan gitu. Misalkan materi penyajian terlalu cepat, bilang aja kan gitu. Terlalu cepat Pak Aib, terlalu cepat Pak Rudin, kan gitu. Saya bingung. Nah, kalau saya sebagai pemateri ini bingungnya ada 2. Ketika diem ini bingung ngerti atau bingung udah ngerti, kan bingung ya. Jadi bingung kan gitu. Jadi diemnya diem ngerti atau diemnya diem bingung kan gitu. Ini ya, makanya kan kita konsepnya juga satu materi bareng-bareng lebih dibanyakin untuk tanya jawab ataupun seri biar tidak bingung gitu. Masih ada yang masuk. Mas Yanto, selamat datang Mas Yanto. Tuh, baru muncul nih, kelihatannya baru datang nih dari rumah, langsung nyalakan, luar biasa. Yanto dari Makassar itu. Oh, Yanto dari Makassar. Dari Makassar. Perpindahan dari Pulau Jawa kayaknya Yanto. Kayaknya nggak asing deh nama Yanto. Makassar. Iya. Sebab kalau dari Makassar itu apa yang gini ya? Yanto itu Makassar. Iya, tapi kayaknya ada perpindahan ya dari Pulau Jawa ke Makassar. Iya. Sebab kalau Makassar itu kecenderungannya tuh Hamid gitu, Nudin kan itu masih familiar untuk Makassar gitu. Kalau Yanto Nudin Pak namanya. Panjangnya. Oh itu Jawa.
Pak Bagus, tolong jawab Pak Bagus. Oke, kita mulai aja ya. Ini orang dari Korea nih. Saya Oke, Inggris. selamat bergabung untuk yang baru masuk. Jadi sudah saya dibuka juga. Kita langsung ke materi. Materi ini tentang money dan risk management. Untuk pematerinya, yang pertama dibawakan oleh Bapak Nurdin selaku Kepala Cabang di Dimex Makassar. Untuk tempat dan waktu kami persilakan, Pak. Punya papu dulu. Tadi permintaan dari yang lebih tua, katanya Makassar dulu, Pak. Saya juga boleh sih. Saya tinggal baca aja kan materinya ya. Monggo, siapa aja boleh kok. Kita Siapa? semua materiin. Makassar atau Pekanbaru? Pekanbaru aja deh kalau kayak gitu. Oke, Dari terima kasih. Pekanbaru. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, mudah-mudahan tidak bosan. Abdul Kamim ya. Sebenarnya saya mentor kalian trainer juga. Ya. Hanya diberi kesempatan untuk membentuk yang di Pekanbaru, di Dimek Pekanbaru. Untuk kali ini ya, saya langsung aja ke slide-nya biar dibaca. Nanti siapa tahu teman-teman juga mau Oke, sesuai dengan judul ini ada 3 strategi risk management yang disampaikan oleh Pak Aib sebenarnya kan ini dari Dimas. Oke, saya langsung, maaf, dengar akan kelihatan nggak dari sana? Coba ini kan. Belum muncul, Pak, belum materinya. Belum muncul ya? Oke, sebentar ya. Kok selalu ada ini? Maaf. Oke. Sekarang udah ya? Oke, sekarang udah ada, Pak Abdul. Oke, terima kasih. Ya, sebab terlalu canggih mungkin. Terlalu canggih ada 2 kemungkinan. Operatornya saya yang kurang canggih. Oke, 3 strategi risk management dalam trading forex. Lanjut. Saya pelan-pelan. Forex memiliki peluang dengan volume transaksi terbesar dan likuidasi tertinggi. Bahkan rata-rata perputaran uang mencapai 9 triliun dolar ya, US dollar per harinya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa perputaran mata uang atau di forex ini 9 triliun US dollar. Kita kebayang udah triliun US dollar. Kebayang angkanya berapa kan. Artinya apa? Bisnis ini boleh karena tidak ada melebihi bisnis di dunia trading, terutama di forex seperti ini. Jadi ini adalah kesempatan, peluang untuk memasuki bahwa perputaran uang di sini cukup besar. Artinya potensi untuk mendapatkan ya keuntungan itu juga cukup besar. Namun di sisi lain trading forex seperti ini kan mempunyai risiko yang cukup tinggi. Maka dari itu kita harus mengetahui dan mempelajari yang disebut dengan money management atau risk management. Oke, lanjut. Pelan-pelan. Kalau terlalu kencang, terlalu keras, terlalu cepat, tolong diingatkan. Mengapa perlu money management? Ya kan? Prinsip trading sama seperti berdagang di sektor real. Sama-sama berhadapan dengan ketidakpastian. Maksudnya ketidakpastian ini adalah bahwa namanya dagang. Kadang hari ini ramai, kadang besok sepi, ya kan? Kadang hari ini hujan, besok tidak. Artinya kita juga harus bisa memahami. Ketika kita contoh realnya, kita dagang es, kelihatan di samping misalkan, wah es itu laris banget ya. Kayaknya saya pengen nih jualan es, nggak begitu lama sudah habis. Nah, kalau kita tidak mengetahui ya, mengetahui risiko-risiko yang ada ya kita justru akan mendapatkan risiko. Maksudnya apa? Kita harus tahu kenapa kok laris, kenapa kok habis. Oh, ternyata musim kemarau nih. Ya kan panas sekali, di situ ada acara. Di sisi lain kita hantam aja, tidak memikirkan risiko-risiko yang ada. Kita langsung, oh ini musim hujan, kelihatannya beberapa hari yang lalu saya lihat ini laku keras, kita langsung ada dengan stok es yang cukup banyak.
apa yang kita dapatkan saya yakin justru untung enggak, risiko yang kita dapatkan. Itu contoh sebagai realnya. Nah, dalam melakukan trading, ya, sangatlah penting agar profit bisa Anda peroleh dengan konsisten dalam waktu yang panjang. Ini bisnis. Ingat, ini bisnis. Maka bisnis ada kata disebut ini adalah bisnis future ya, ke depan. Artinya panjang. Dalam pengertian jangan sampai kita berpikiran istilahnya segala sesuatu serba instan. Ya, serba instan maksudnya apa? Saya sebentar belajar sebentar pasti dapat profit gede. Nggak bisa seperti itu. Segala sesuatu yang instan hasilnya juga tidak akan maksimal. Lanjut. Kenapa sih? Ya, ini manajemen risiko. Hal-hal apa saja sih manajemen risiko ini? Tambahan dari saya. Hal terpenting yang perlu dilakukan dalam bertransaksi adalah manajemen risiko. Dengan manajemen risiko, kita dapat mengetahui seberapa besar kerugian, seberapa besar keuntungan yang dapat kita terima. Pelaksanaan manajemen risiko berkaitan dengan kapan harus keluar dari pasar, jika harga tidak sesuai harapan. Artinya apa? Misalkan kita transaksi di forex seperti ini, kita sudah tahu kita punya posisi beli. Tetapi kita tahu harga ternyata karena ada sesuatu hal, mungkin ada sentimen market, mungkin ada data berita yang mempengaruhi sehingga harga terjun. Maka kita juga tidak boleh membiarkan posisi yang sudah kita ambil tadi. Artinya apa? Kita juga harus membatasi risikonya. Itu wajib. Ya, kalau ingin bisnisnya lancar. Nah, selanjutnya gunakan risiko dengan presentasi kecil dari total dana Anda. Ini yang sering terjadi, ya kan? Bahwa kebanyakan, nah ini kebanyakan ya, artinya kebanyakan mayoritas dalam dunia trading, ya rata-rata yang dipikir adalah keuntungan semata. Ya. Yang dipikir adalah keuntungan semata dalam pengertian gini, bagaimana saya bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi dia tidak membatasi risiko yang seharusnya menjadi kunci dalam bisnis ini. Dan yang sering terjadi, setiap bisnis di trading ini, dia pengen untung besar, tetapi rata-rata tidak kuat menahan untung. Maksudnya gimana ini? Jadi gini, ketika kita sudah transaksi, misalkan beli emas ataupun mata uang, ya, forex, misalkan euro, misalkan, kita sudah punya target. Oh, saya ketika dapat katakanlah emas 5 poin target saya, artinya kita juga harusnya itu nunggu ketika kita mendapatkan 5 poin. Dalam pengertian target profitnya kita targetnya 5 poin. Nah, risikonya itu harusnya jauh lebih kecil daripada target keuntungan. Itu yang benar. Tetapi apa yang terjadi? Kita terkadang ketika sudah melakukan transaksi, target 5 poin, baru 21 poin, udah biru, kita udah boleh dikatakan udah nggak tahan menahan keuntungan. Padahal prinsipnya dari tadi saya sampaikan bahwa kita itu menginginkan keuntungan yang besar, tetapi tidak kuat menahan keuntungan. Artinya baru dapat 1 poin, katakanlah 1 lot berarti $100. Kita ingin buru-buru cut profit ya, artinya kita ambil. Padahal harga ternyata sudah sesuai dengan analisa yang kita lakukan. Nah, tetapi anehnya ketika kita sudah batasi di awal nih risikonya lebih kecil, nah harga sudah turun nih, udah mau mencapai risiko batas yang kita tentukan, tetapi kebanyakan adalah menggeser dari kerugian yang sudah kita tentukan tadi. Nah, inilah yang saya katakan kita tidak disiplin ya terhadap apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan apa itu sistem trading yang kita miliki, di mana untuk membatas risiko itu lebih kecil. Jangan kebalik. Ketika kita sudah mau kena risiko, padahal risikonya kecil ya, tetapi tinggal geser lagi, sudah 5 poin. Ya kan? Kalau sudah 5 poin artinya sudah melebihi target keuntungan yang kita miliki sebenarnya, padahal risiko harus lebih kecil. Udah 5 poin, nanti balik lagi, ternyata turun lagi. Itu yang terjadi. Kenapa sih kebanyakan seorang trader tuh loss, rugi? Artinya apa?
panas setahun dihabiskan oleh hujan sehari, yaitu untung kecil-kecil berkali-kali, rugi sekali tapi besar. Nah, itu karena apa? Ya karena kita tidak membatasi, tidak disiplin apa yang sudah kita tentukan dalam memanage suatu risiko tersebut. Ya. Adapun selanjutnya ada apapun salah satu bentuk manajemen risiko adalah mengendalikan dan membalas kerugian. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, selanjutnya adalah tahu kapan seharusnya kita cut loss. Cut loss itu artinya ketika kita mantau harga tidak sesuai dengan arah yang kita inginkan, ya kita harus berani cut rugi batas yang siap kita tanggung. Jangan dibiarkan. Ya, itu namanya cut loss. Ya. Berhenti dan menetapkan stop loss pada level tertentu. Nah, ini bedanya cut loss sama stop loss. Kebanyakan kalau cut loss itu kita lakukan ketika kita mantau harga berbalik, kita close otomatis. Tapi kalau stop loss biasanya kita sudah tentukan target stop loss ini, kita sudah tulis ya secara manual. Kita artinya ketika sudah kita tentukan dan harga ternyata melewati dari garis stop loss, itu otomatis sistem akan meng-cut dalam posisi yang loss ya. Selanjutnya adalah manajemen risiko, salah satunya menyiapkan mental ketika Anda menetapkan pada batas berapa Anda mengambil profit dalam perdagangan. Ya, yang realistis. Ya, yang realistis artinya apa? Tetap saya katakan dalam sistem manajemen risiko adalah keuntungan harus lebih besar daripada risiko yang kita tentukan. Jangan kebalik. Ada yang punya prinsip gini, yang penting itu untung dikit ambil, untung dikit ambil. Iya, tapi juga harus sama. Ketika rugi dikit juga harus kita cut. Jangan untung dikit ambil untung dikit, begitu rugi panjang, biarin aja. Itu yang saya katakan hujan panas tahun habis oleh hujan sehari. Artinya keuntungan dikit-dikit banyak hancur oleh kerugian satu kali. Kalau ditanya, saya sudah loh profit 5 kali, rugi 1 kali. Tapi nggak imbang. Kalau secara manajemen risiko, target keuntungan dengan risiko jauh lebih besar keuntungan. Artinya apa? Ini contoh dalam kemarin saya jelaskan juga. Kita harus punya namanya jurnal trading, di mana ketika kita sudah melakukan transaksi, TP misalkan 4 poin, stop loss 3 poin, kita tetap disiplin. Kita evaluasinya ketika 10 kali transaksi, misalkan seperti itu. Artinya apa? Secara keilmuan kita sudah menguasai sistem trading, katakanlah tingkat false-nya sudah di bawah 30% lah, seperti itu. Artinya sudah hebat, kita sudah setia. Kalaupun kena stop loss 5 kali, kena target profit 5 kali, artinya 50-50, tetapi secara growth pertumbuhan dari akun kita itu tetap naik. Karena apa? Karena targetnya lebih tinggi. Misalkan 4 kali 5 udah 20 poin. Tapi kalau risiko 3 kali 5 adalah 15 poin, artinya masih ada 5 poin. Kalau di persentase 5% dalam 10 kali transaksi. Terus evaluasinya apa? Secara keilmuan belum bisa, karena apa? Masa sih stop loss sama target profit itu sama, stop loss 5 kali, TP-nya 5 kali. Dunia trading nggak perlu kita 100% profit, enggak. Tetapi prosentasenya profit harus lebih besar daripada risiko. Kalau profit stop loss itu sama, keilmuan masih kurang. Kita harus belajar terus, menggali ilmu terus ya, baik ilmu teknikal, fundamental, dan tidak kalah pentingnya adalah manajemen risiko, terutama adalah psikologi yang tradingnya. Ya, yang kemarin saya bahas, Pak Aib juga bahas, oleh Pak Nur juga. Oke, sebab kita tahu ya tanpa memahami peraturan trading ya, dana kita juga nggak akan lama bertahan, pasti akan habis. Nah, itu salah satu manajemen risiko yang harus kita perhatikan ya, buat teman-teman semua, terutama yang sudah kadang-kadang mengabaikan ini. Yang penting profit dikit ambil, profit dikit ambil. Iya, tapi risikonya panjang ya cepat. Jangan panjang-panjang untuk dieksekusi loss-nya, kan gitu. Oke. Ini beberapa strategi manajemen yang sering ya. Tadi ini ada, maaf, ada suara yang ini ya. Halo? Ada suara? Udah? Oke.
Tadi manajemen risiko ada beberapa ini yang disampaikan oleh saya. Dalam melakukan transaksi untung dan rugi merupakan hal yang wajar. Ya, pasti. Setiap trader tentu mengharapkan profit maksimal dan konsisten. Namun harus dipahami juga bahwa trading pun ada kalanya mengalami rugi. Stop loss dapat dikatakan sebagai batas toleransi ya. Stop loss atau cut loss adalah batas toleransi yang siap kita tanggung, ya kan? Karena tidak ada suatu bisnis apapun, baik real enggak, yang tidak ada risiko. Contohnya misalkan jualan buah nggak ada semuanya mulus kan gitu. Maka di situ dia harus menentukan bagaimana profitnya jauh lebih besar. Contoh jualan jeruk. Satu kotak sama belinya, ya satu kotak dus itu. Tetapi pedagang, seorang trader real, dia akan memilah yang bagus harganya katakanlah 30.000. Padahal dasarnya satu kotak itu harganya 10.000. Kenapa? Dia ada menjual 30.000 karena ada risiko yang harus ditanggung, karena di antara satu kotak ini pasti ada yang satu cacat, ada yang satu busuk kan seperti itu, ada yang seperti utuh tapi ada yang istilahnya secara kualitas kurang, maka harganya akan berbeda-beda untuk mengimbangi tersebut. Sama di dunia trading juga seperti itu. Ada kalanya momen bagus kita juga bisa memaksimalkan keuntungan yang besar. Tapi kalau momennya jelek ya jangan dipaksakan untung besar, adanya juga rugi kan gitu. Sama tadi juga jualan jeruk, kalau jeruknya yang rusak masa dijual 30.000, boro-boro ada yang mau beli kan gitu. Melihat aja nggak mau kan gitu, seperti itu. Ya, itu masalah stop loss ya. Stop loss atau cut loss sama aja ya. Kalau stop loss itu karena kita ada keperluan tidak memantau, kita gunakan stop loss, tapi kalau cut loss kita memantau dari suatu pergerakan harga, sekiranya harga tidak sesuai ya cut loss kan gitu. Oke. Strategi manajemen risiko selanjutnya yaitu alokasi jumlah transaksi. Nah, ini kan penambahannya jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Hal ini merupakan salah satu hukum investasi berlaku untuk instrumen termasuk forex. Ya. Artinya apa? Saran saya, ya ini saran saya juga. Artinya di bisnis itu, ya kalau kita modalnya besar, ya ilmunya kurang, jangan sampai semua dialokasikan ke situ. Misalnya di trading, saya belum tahu ilmunya, belum tahu seperti ini, ya kan. Bisa-bisa yang kita dapatkan adalah justru bukan keuntungan yang besar, tapi risiko yang cukup besar. Artinya kita bagi-bagi, ya kan. Nah, kedua, cara penentuan lot, ya kan. Gini, saya punya 100 juta ini. Wah, saya bisa nih pakai katakanlah 3 lot, 4 lot, bebas-bebas saja. Tetapi risiko juga harus kita batasi. Semakin banyak jumlah transaksi yang kita miliki, risikonya kan juga besar, kan seperti itu. Nah, artinya dalam posisi kita sudah menentukan harga, misalkan maaf nih, baik gold ataupun dengan mata uang, ini secara harian harga sudah pullback belum sih, kan gitu. Harga secara ini sudah mulai jenuh belum. Nah, itu juga penentu juga kita untuk melakukan suatu transaksi. Selama belum ya jangan digunakan lot yang besar, tetapi adalah dipecah-pecah. Ya, artinya dipecah-pecah, lotnya kecilin dulu lah, kan seperti itu. Oke, selanjutnya risk and reward. Ini sudah saya jelaskan juga. Mencari perbandingan jumlah kerugian dan keuntungan dalam 10 kali transaksi. Tidak perlu mencari metode yang memiliki perbandingan profit 9, kerugian 1. Umumnya probabilitas rasionya adalah 7-3. Untuk profit kerugian asalkan porsinya 1-1. Terkadang kesalahan pada trader adalah kuat dalam menahan floating loss. Tadi sudah saya sampaikan juga ya. Jadi sudah sampaikan ketika kita transaksi ya, bahwa kita itu sebenarnya sudah dibekali 50% untung, 50% rugi, atau 50% sukses, 50% gagal. Dalam hal ini, dalam dunia trading tidak harus 100%, tapi minimal tingkat risikonya jauh lebih kecil daripada maksudnya tingkat keuntungan tingkat kerugiannya jauh lebih kecil daripada keuntungan. Tetapi target dari keuntungan itu jangan sama. Misalkan TP 5 poin untuk emas, stop loss 5 poin, artinya sama aja. Artinya nanti 5 kali kita kena stop loss, 5 kali kena TP, kita istilahnya nggak untung, nggak rugi. Tetapi dalam dunia trading, saran saya adalah tingkat keuntungan jauh lebih besar. Artinya
secara teknikal ataupun fundamental, apapun yang kita pelajari, maka target keuntungan jauh lebih besar. Artinya perbandingan minimal, misalkan tadi saya katakan 4/3, misalnya target 4 poin, stop loss 3 poin. Ketika ilmu kita sudah sesuai, maka kalaupun terjadi 5 kali kena TP, ya, 5 kali kena stop loss, secara growth akun kita masih tumbuh, tetapi secara ilmu masih kurang. Nah, untuk manajemen risiko sebenarnya kan banyak ya. Teman-teman juga sering baca juga ya. Ada beberapa hal yang di samping risk reward dari 3 ini kan apa itu? Ada banyak juga ya. Antaranya adalah switching ya. Jadi kalau kita pernah dengar beberapa strategi di antara 3 ini, ada beberapa di antara stop loss, ada yang disebut dengan switching. Switching itu gimana kan? Begini. Jadi teman-teman, ketika kita sudah melakukan suatu transaksi, ya, kita masih kan beli. Ternyata harga turun, maka kita harus melakukan posisi cut loss yang posisi beli tadi. Ya. Terus apa yang kita lakukan? Kita ngambil posisi kebalikan, yaitu sell, menjadi jual. Nah, posisi kita adalah dari running negatif menjadi running positif. Itu yang disebut dengan switching. Nah, strategi untuk manajemen risiko selanjutnya adalah ada yang disebut dengan averaging. Averaging gini, teman-teman. Contoh misalkan sekarang kalau melihat chart ya, melihat chart posisi emas ya, itu saya lihat sudah mencapai puncak. Artinya potensi untuk turunnya kuat. Kita misalkan udah yakin nih harga turun ini. Tapi jangan serta-merta tadi disebutkan jangan overload. Harus pecah-pecah. Karena kita belum yakin betul. Makanya misalkan, oh saya bisa 1 lot. Alangkah baiknya kita gunakan 0,30 dulu. Sell. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga apabila harga naik. Misalkan harga udah naik lagi nih. Nah, kita bisa ngambil posisi sell lagi. Ya. Karena kita pecah. Jadi posisi searah yang bertahap itu yang disebut dengan averaging. Tujuannya apa? Istilahnya mengantisipasi apabila harga tidak sesuai dengan perkiraan dikarenakan karena harga belum betul jenuh. Jadi sell ini jaraknya hari ini ring itu batas high low-nya masih di mata uang masih 50 loh. Berarti masih ada potensi nih ke 50 lagi. Oke lah kita pecah untuk mengantisipasi kalau harga itu 50 lagi kenaik, kita baru melakukan transaksi sell-nya. Nah, itu yang disebut dengan averaging. Itu salah satu juga risiko manajemen risiko yang harus kita gunakan. Karena tujuannya kita adalah satu untuk menghasilkan suatu keuntungan yang macam. Apa sih kelemahan dan keuntungan dari kita menggunakan averaging? Ya, tadi posisi gini. Saya sell nih di katakanlah di angka 50 lah, kita sederhanakan 50. Ternyata harga naik lagi ke 75. Kalau kita menggunakan 1 lot di 50, berarti naik 75 25. Ya kan? Artinya untuk zero kita harus turun ke 50. Tetapi karena kita pecah, oh karena ini di 50, saya ambil posisi 0,5, ketika 0,2 naik 25, saya ngambil 0,5 lagi. Ketika kita turun 15, yang sell yang di atas kita udah positif di 15 poin, tetapi yang 10 masih minus. Artinya apa? Kalaupun kita cut ya dua-duanya, kita masih untung, tidak harus nunggu ke 50. Itu kelebihannya. Nah, kalaupun kelemahannya ternyata kita sell 0,5, harga nggak naik turun, kita untungnya nggak bisa maksimalkan seperti itu. Itu ya, istilahnya yang membedakan kenapa pakai averaging, ya kan? Kenapa kok ada sistemnya kok ada yang berundak ya, kan seperti itu. Tapi ada juga yang menggunakan manajemen risiko dengan menggunakan hedging atau locking ya. Kalau hedging itu biasanya, kalau locking itu mengunci ya. Kita mengambil posisi buy, ternyata harga turun kita sell. Itu namanya lock ya, terkunci. Terkunci kapan lepasnya? Nunggu aja titik jenuhnya. Kalau misalkan kita beli, harga turun dengan batas tertentu, ternyata udah jenuh, maka yang turun itu yang sell yang
lock yang bawah jadi positif, kita close dengan harapan harga naik kembali. Nah, itu. Oke, mungkin itu tambahan dari saya dari manajemen risiko ya. Nanti akan kita bahas, lihat catnya, setelah nanti Bapak Nurdin juga akan menyampaikan materi, jadi prakteknya nanti kita bisa di sini, ada momen bagus juga kita bisa masuk ya, seperti hari ini juga saya lihat Mas tadi yang sudah ngambil sell, ya itu udah mulai running profit ya. Oke, terima kasih itu dulu Pak Aib ya, nanti akan dilanjut oleh Pak Nurdin dan nanti kita adakan diskusi bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul atas materinya. Tadi ada beberapa poin ya tentang manajemen risiko. Ada tadi tambahan juga switching atau averaging itu dari konsep trading. Selebihnya itu materi ya daging semua kalau menurut saya. Jadi teman-teman kalau misalkan ibu-ibu dan bapak serius mengikuti tadi materi itu ilmu sekali untuk bapak ibu dalam memulai nanti ataupun yang sudah memulai bisnis trading forex ini. Terima kasih Pak Abdul. Baik, untuk materi kedua dilanjutkan oleh Bapak Nurdin selaku Kepala Cabang Didimex Makassar. Untuk tempat dan waktu kami persilakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua ya. Materi kita ini sama ya. Materi kita sama. Izin ya, saya share screen. Ya, tapi saya dalam hal ini tidak akan mengulang lagi slide-nya, berhubung tadi itu semua sudah dijelaskan sangat komplit oleh Pak Abdul ya. Risk management pada dasarnya ini berkaitan ya. Money management, risk management, ini pada akhirnya dia sangat terkait dengan psikologi trading gitu. Dari pembahasan kita materi-materi sebelumnya, ini kita banyak membahas tentang psikologi trading. Di mana pada saat kita bahas psikologi trading, itu money management dan risk management itu selalu ikut ya, menandakan bahwa memang ini satu kesatuan ya. Topik kita ini kan bagaimana tentang money management ya. Jadi sekali lagi saya tidak akan mengulang slide-nya gitu. Saya cuma mau sedikit berikan tambahan aja gitu, pandangan ya, masukan. Apa sih sebenarnya money management gitu. Jadi money management itu adalah strategi yang digunakan untuk mengelola modal atau dana yang dimiliki dalam trading agar mendapatkan hasil yang diinginkan serta terhindar dari risiko trading yang fatal. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak bisa mengelola modal itu bisa fatal. Ya, money management tidak hanya terkait dengan bagaimana cara mengelola uang dalam trading, tetapi juga terkait dengan bagaimana cara mengelola risiko dan mengelola emosi saat transaksi. Makanya dari pengertian tersebut, makanya tadi saya sudah sampaikan bahwa antara money management, risk management ini sangat-sangat terkait. Kemudian hal lain, ada beberapa beberapa prinsip dasar ya, prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam money management ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Abdul ya, komplit ya, paket komplit tadi Pak Abdul itu bahan materinya ya. Jadi untuk money management sendiri prinsip dasarnya itu ada 4 poin. Yang pertama, menentukan jumlah lot yang akan ditransaksikan sesuai ukuran modal yang dimiliki. Ya, modal gede bolehlah lotnya agak gede. Jangan modalnya kecil, lotnya gede. Kemudian yang kedua, menentukan batasan risiko per transaksi.
Nah, ini berhubungan dengan risk management. Hal ini bisa dilakukan dengan menentukan batasan persentase dari modal yang boleh hilang dalam setiap transaksi. Tadi ada hubungannya dengan stop loss ya. Kemudian yang ketiga, mengatur strategi exit yang tepat. Hal ini bisa dilakukan dengan menentukan target keuntungan dan stop loss secara rasional sesuai dengan kondisi pasar. Dia berhubungan dengan taking profit juga ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa pada saat kita entry market kita udah tentukan batasan risikonya. Kemudian yang terakhir, mengontrol emosi saat bertransaksi. Jadi masuk lagi psikologi trading. Emosi yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi keputusan trading yang diambil. Ya, makanya sangat disarankan hal-hal tersebut itu dihindari. Jadi memang kita harus mengontrol emosi. Dengan mengelola modal dan risiko dengan baik serta mengontrol emosi saat bertransaksi, trader dapat lebih terstruktur dalam mengambil keputusan dan mengelola risiko dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan peluang untuk meraih keuntungan dalam trading, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangan sampai jangka pendeknya kita kejar peluang gitu, tapi jangka panjangnya malah kita kena risiko ya. Jadi dia harus balance juga itu. Saya rasa waktunya cukup ya Pak Aib, biar kita punya waktu untuk diskusi bisa lebih banyak, karena di untuk materinya ini udah dibawakan dengan sangat lengkap oleh Pak Abdul. Ya, saya kembalikan Pak Aib. Kasih Pak Aib. Siap. Oke, terima kasih Pak Nurdin. Karena kita satu materi bareng-bareng, jadi diperbanyak untuk tanya jawab ataupun sharing. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa ditulis di menanyakan sesuatunya, silakan, nanti kita akan jawab. Ada waktu kurang lebih 20 menit, silakan untuk yang mau bertanya ditulis saja. Boleh, siapa? Jadi ini manajemen risiko itu sangat penting sekali ya, Pak Nurdin dan Pak Abdul. Bisnis apapun sangat penting sekali untuk manajemen risiko. Bukan hanya sekedar dari bisnis trading forex saja. Apapun bisnisnya, minumnya tetrok ya. Pak Nurdin. Kok jelek ya jaringan ya? Ini. Yang untuk meeting chatnya ini udah diaktifkan semua ya Pak Aib ya. Sampai ada yang belum diaktifkan, itu ada yang mau chat masuk di room chatnya malah nggak bisa. Sudah. Sudah semua ya. Ya lah. Jadi kadang-kadang sih memang kalau kita melihat bahwa belajar tentang psikologi trading ini ya terkesan kayak membosankan gitu. Kayak membosankan belajar psikologi trading. Padahal dia jadi penentu gitu loh. Dia jadi penentu berhasil tidaknya gitu. Kecenderungan kita menggunakan indikator untuk teknikal gitu, kadang-kadang kita percaya diri dengan indikator yang kita gunakan, tapi akhirnya kita lupakan psikologi trading kita karena overconfident dengan indikator. Padahal indikator yang kita gunakan ini kan pada dasarnya lebih kepada untuk mengkonfirmasi sudah saatnya kita entry atau belum gitu. Kita entry buy atau sell itu kan mengkonfirmasi itu. Oke. Gitu. Oke. Ini ada yang bertanya dari Ibu Ida. Apakah ada kelemahannya? Ini dijawab sama siapa nih? Oleh Pak Abdul deh. Pak Abdul, ada pertanyaan dari Mbak Ida nih. Master, apakah ada kelemahannya ketika kita ambil sell? Di saat trennya bullish mungkin dia ambil posisi sell. Silakan Bapak Abdul dijawab.
Oke, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Jadi, Ya, Master, oke. apakah ada kelemahan ketika kita ambil, aduh, ini geser ini, maaf. Apakah ada kelemahan ketika kita ambil sell saat harga bullish, ya kan? Trading akan selalu ada kelemahannya. Kelemahan gini, kelemahan bisa menjadi suatu peluang ketika kita sudah menentukan dalam pengertian gini, senaik-naiknya harga pasti akan turun, seturun-turunnya harga pasti akan naik. Dalam pengertian, ketika akan bullish, terjadi bullish, maka harga akan potensi untuk melakukan penurunan, biarpun penurunan itu sebagai koreksi. Ya kan? Artinya apa? Untuk menentukan apakah itu sudah mulai koreksi atau belum ketika harga bullish, maka kita juga harus tahu batasan-batasan support dan resistennya satu. Yang kedua adalah kita tahu ringnya. Ring itu jarak ya, jarak istilahnya atau kita boleh ya kita share untuk chatnya dulu ya. Pak Aib ya boleh ya. Halo Pak Aib. Boleh Pak, boleh Pak. Boleh, silakan Pak Gus. Oke, Silakan. contoh aja ini ya. Ini Halo. contoh biar ya. Boleh, Oke. boleh. Oke, contoh aja seperti ini ya. Untuk posisi saat ini, misalkan kita lihat contoh sederhana aja. Ini maaf, suara. Nah, seperti kita lihat nih. Ini belum bullish ya. Coba ini ada lagi yang udah bullish belum ya. Oke, kita. Oh, kebetulan harga lagi tren ini ya, bukan tren. Contohnya gini. Ketika harga terjadi misalkan euro seperti ini. Harga lagi bearish nih, bearish sama dengan bullish. Kalau bullish itu harga naik, tapi ini contohnya kebetulan harga turun. Ya, apakah kita ada risiko untuk ngambil buy? Pasti ada. Dengan catatan apabila kita ngambilnya satu dalam pergerakan harga baik mata uang maupun dari gold ya, itu ada batasannya disebut dengan ring. Ring itu rata-rata pergerakan naik turunnya dalam harian. Contohnya nih, ini cuma 50 poin ya. Artinya secara ring itu harga high low dalam harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Ternyata belum tercapai karena apa? Euro dalam posisi masih 50, padahal idealnya untuk maksimal adalah 130. Kebetulan ini turun lagi ini. Nah, ini masih 90. Nah, ini udah turun lebih dari 130. Dalam posisi bearish seperti ini, apakah kita bisa ngambil posisi beli yang tanpa risiko? Bisa. Dengan catatan lihat cat atau candle-nya ini ya, dari candle-nya ini kita kelihatan satu ini besar, dua besar. Nah, ini sudah mulai ketutup dalam pengertian inilah boleh dikatakan titik jenuh dalam pair dan untuk euro USD. Nah, di sini kita boleh mengambil posisi pembelian dengan catatan lihat pola pembalikan sudah ada satu, yang kedua ringnya sudah terpenuhi. Ini boleh dikatakan risikonya kecil. Dengan catatan jangan sampai targetnya sampai high-nya, tapi ambillah 30% dari penurunan ini. Nah, dari penurunan ini 30% ini ada berapa? Misalkan ini dari high ke sini sampai ini ada 170 kali 30%, 50 poin aja saya kira. Kalau posisi kita tidak tahu apakah ini udah balik belum, tapi untuk istilahnya sinyal konfirmasi adalah ketika harga low-nya ini sudah tertutup di sini. Ya. Artinya 50 poin dari 30 tadi ya. Di angka berapa 50-nya dari 170? Kan berarti dari sini sekitar 60-an ya. Nah, di sini sekitar 60-an. Oke. Artinya kalau kita ngambil posisi buy di pembalikan arah dari bearish menuju up, targetnya hanya sekitar 60 di sini saya kira juga risikonya kecil. Itu yang disebut dengan kalau ngambilnya kita belum, artinya belum secara pola candle, nanti kita belajar khusus ya pola candle dan range-nya belum sampai full back-nya dari harga rata-rata, ini yang disebut dengan risiko. Itu jawabannya ya buat Bu siapa tadi? Siapa tadi Bu? Wida, Siapa maaf? Wida. Itu yang saya maksud. Wida. Oke, silakan. Yang lainnya lagi. Oh, ini ada lagi ya. Oke. Terima kasih Pak Abdul atas jawabannya. Oke. Ini ada satu ya, kebetulan lagi psikologi ya. Dari Mbak Boleh. Ayo T ya. Saya tambahin dikit ya.
Baik. AYT. Ya, cara memulihkan psikologi trading yang sudah kacau Iya. gimana, Master? Faktor loss mungkin, overtrade mungkin. Untuk memulihkan, ya, artinya katakanlah psikologi kita udah kacau, jangan buka chart dulu. Artinya kita betul-betul refresh, ya kan? Ya bolehlah kita, artinya kalau boleh katakan, jangan membahas masa dunia trading dulu, tapi nikmati dulu. Rekreasi kayak seperti itu, cari hiburan kayak ya, sehingga kita untuk memulihkan setelah itu baru jangan langsung terjun langsung ke realnya dulu, lihat di demo dulu, ya evaluasi dulu, baru kita mulai lagi ketika betul-betul kita sudah enjoy untuk masuk lagi di dunia trading. Itu jadi kalau udah kacau jangan pernah memaksakan diri, karena sifat manusia kan ada satu serakah, dua balas dendam. Ketika kita sudah kacau, tapi tetap kita memaksakan diri untuk melakukan transaksi, saya yakin dari kacau menjadi amburadul. Itu aja. Baik, silakan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Abdul. Itu jawaban untuk Mbak siapa tadi ya? Mbak Ayu. Mbak Ayu. Sekarang ada nih dari Pak Master, trading yang aman seperti apa ya, Master? Boleh sama Pak Nurdin aja. Gantian. Silakan Pak Nurdin. Buat jaga money management kita, cara trading yang aman itu seperti apa ya, Master? Ya. Jadi modalnya itu berapa dulu ya, Pak Rahmat ya, Mas Rahmat. Terus jadi begini, sebisa mungkin kita menggunakan, sering kita sebut itu dengan istilah di DDMax itu lot bijak. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Pak Abdul ya di materi gitu, jangan sampai dana kita ini yang bisa kita boleh kayak gini. dana kita yang bisa kita gunakan untuk 10 kali transaksi, kita gunakan hanya untuk 1 kali transaksi. Ya biasa orang sebut dengan istilah full margin gitu, masuk langsung gitu. Untung-untung, rugi-rugi, ya akhirnya sama dengan main judi gitu, Mas Rahmat ya. Jadi sebisa mungkin gunakanlah lot bijak gitu. Ya, kalau misalkan dananya 10.000, itu jangan langsung masuk satu lot, itu bisa dicicil. Ya, kita bisa cicil 0,2 misalkan. Kalau mau gunakan averaging, berarti kalau kita sampai 3-4 susun, itu kita ya sampai 1 lot. Sehingga money management ini sebenarnya untuk ketahanan dana juga gitu. Money management ya, salah satunya itu untuk ketahanan dana. Jadi semakin besar, bukan berarti modal besar terus kita masuk itu lotnya besar juga gitu. Modal besar, lotnya kecil. Modal besar, lot kecil, itu dana kita akan aman. Menurut saya sih begitu, Mas Rahmat ya. Tetap kita gunakan manajemen risiko. Kita sudah tentukan seberapa besar toleransi risiko yang siap kita terima. Jangan sampai Mas Hartono, ya, dinonaktifkan dulu mic-nya Mas Hartono ya. Mas Hartono. Ya, jadi money management ini pola yang diajarkan untuk menjaga kita punya psikologi trading. Gitu. Lot yang bijak, ya kita tidak akan kaget-kagetan pada saat masuk market, Mas Rahmat. Gitu. Karena ketahanan dana kita itu kuat. Gitu. Kemudian dengan lot yang bijak, kita bisa menggunakan semua instrumen manajemen risiko. Gitu. Kita bisa gunakan semua instrumen manajemen risiko. Coba kalau misalkan dananya 50 juta, entry 1 lot. Gitu. Mau averaging nggak bisa, Mas Rahmat ya. Sekali bergerak lagi, ambil misalkan averaging, sekali bergerak MC. Gitu. Kita starting di 0,1.
Ya, kalaupun mau average itu masih bisa, masih dimungkinkan untuk ambil lagi 0,1. Range-nya kita, ketahanan dana kita longgar, psikologi kita terjaga. Mungkin begitu, Pak Aib. Oke, terima kasih Pak Nurdin. Mohon maaf sebelumnya tadi jaringannya agak error. Ini ada lagi yang dari Safety, Mbak Safety Master, bagaimana mengatasi psikologi saat floatingan yang cukup jauh, bagusnya ambil posisi apa? Lanjut aja, Pak Nurdin. Lagi floating jauh, bagusnya ambil posisi apa katanya? Floating yang cukup jauh ya. Kalau floating artinya begini. Kalau itu terjadi, floating yang cukup jauh, ini berarti pada saat kita entry, ini kita tidak punya persiapan. Jadi kita tidak punya trading plan. Orang yang floatingnya gede, biasanya ada dua ya. Yang pertama, tidak menggunakan stop loss. Jadi posisi telanjangnya. Jadi dia masuk, itu posisi telanjang gitu. Kemudian yang kedua, dia bisa masuk modal pas-pasan, lotnya gede, gitu. Ya, jadi saya sarankan bukan bagaimana caranya mengatasi psikologi kita pada saat floatingnya cukup jauh gitu. Seperti yang tadi Pak Abdul sudah jelaskan, ada beberapa risk management yang bisa kita gunakan. Kalau floatingnya jauh, dana kita cukup, bisa kita lakukan averaging. Ya, kita bisa lakukan averaging. Mbak Safety, ya. Mbak Safety. Ya, kita bisa gunakan averaging gitu. Atau kita juga bisa gunakan seperti yang dijelaskan tadi sama Pak Abdul, switching ya. Jadi switching ini seperti Pak Abdul tadi jelaskan, kita cut loss baru ambil posisi yang berbeda. Bisa juga kita tidak perlu cut loss. Ya. Kita ambil posisi yang berbeda tapi dengan jumlah lot yang lebih besar. Nah, gitu. Ya. Jadi memang sangat disarankan ya bahwa sebelum trading itu kita sudah harus punya plan masuk di mana, ya, kita pasang TP, pasang stop loss. Maka kita tidak akan mengalami floating yang cukup jauh. Seperti itu. Tapi kalaupun juga itu terjadi, kita bisa gunakan manajemen risiko, tergantung berapa jumlah lot, berapa besaran lot yang digunakan. Ya, bisa kita gunakan averaging atau kita bisa gunakan switching. Rasa begitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Nurdin. Ada lagi pertanyaan dari Mas David. Jika floating terlalu besar, bagaimana solusinya, Master? Tadi udah disampaikan ya, ini pertanyaan yang sama, mungkin pertanyaan beda, tetapi tujuannya sama. Sama ini Mbak Fitri, Master mau tanya, kalau punya modal banyak banget, berapa modal banyak banget nih, money manajemennya jadi prioritas atau dikesampingkan? Pak Abdul, ada Pak Abdul? Pertanyaannya yang mana itu? Jika floating sudah terlalu. Bukan, yang Mbak Fitri. Master mau tanya kalau dia punya modal banyak nih. Oke. Ya. Money manajemennya jadi prioritas atau dikesampingkan gitu loh. Oke. Jadi gini. Ini suara saya terdengar ya? Jelas. Modal mempengaruhi juga risiko yang kita dapatkan. Artinya sebesar apapun modal, kalau risikonya tidak diperhatikan juga berisiko, ya kan? Contohnya gini, aman mana sih Pak Abdul duit 1 miliar dengan 100 juta? Kan gitu. Orang pasti akan bilang, ya lebih aman 1 miliar dong, duitnya gede daripada 100 juta. Oke, pertanyaan saya, kalau saya menggunakan lot 0,10 untuk 100 juta, 0,10 100 juta, tetapi saya di 1 miliar menggunakan lot 20, kira-kira aman mana pertanyaannya? Kan gitu. Ya kan? Artinya apa? Sebesar apapun modal yang kita miliki, kalau manajemennya atau lotnya over, juga akan berisiko cukup besar. Artinya apa? Yang bagus adalah sebenarnya lot kecil, modal besar. Loh, kalau lot kecil modal besar ya untungnya dikit. Lihat dulu. Contoh gini, saya mau transaksi dengan uang 100 juta, target 50%. Berat nggak sebulan ini? Saya kira sangat-sangat berat. 2. Oke, kalau begitu, kalau saya trading, kira-kira ringan target 5% atau 50%? Jelas ringan yang 5%. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan setara 50% dengan 5%, beban kita ringan? Yaitu memang betul modalnya diperbesar.
Artinya kalau 50% dari 100 juta, 50 juta berat untuk mendapatkannya. Tetapi saya mentargetkan 5%, modal kita 1 miliar, dapatnya 50 juta. Saya kira jauh lebih ringan daripada yang 50 juta. Itu sebenarnya dunia trading. Kenapa? Contohnya, saya mau transaksi emas. Yang membedakan adalah leverage tadi ya. Emas satu istilahnya 10 juta, kita kira 1 gramnya 1 juta. Berarti kalau saya punya 10 juta, kita dapat 10 gram. Oke. Nah, yang membedakan ketika harga naik 1000, karena kita punya 10 gram, untung kita adalah cuma 10.000. Kan gitu. Tetapi kalau di market dengan 10 juta, artinya 1 lot, naik katakanlah 1000, itu boleh dikatakan ya keuntungannya adalah sama dengan pengalian dari sama dengan lot leverage yang kita gunakan. Itu yang membedakan nilainya. Karena apa? Setiap kenaikan dalam satu koin itu kalau di market itu sama dengan $100. Ini yang membedakan. Jadi teman-teman sederhananya gini, kalau misalkan modal besar, ya transaksinya jangan besar. Kalau memang misalkan saya sudah salah posisi, tapi transaksinya kita masih aman, modalnya kecil, ya kita enjoy-enjoy aja. Sama dengan kita memiliki katakanlah transaksi seperti kenapa sih ibu-ibu punya emas tapi harga naik turun kok anteng-anteng aja, tenang-tenang aja, karena dia punya kepemilikan yang fisiknya tadi. Artinya yang ditransaksikan itu kecil kan gitu. Itu masukan saya Pak Aib ya. Mungkin bisa dilengkapi oleh Pak Nurdin kalau mungkin agak terlalu cepat dalam penyampaian saya. Baik, Pak Abdul, terima kasih. Ada tambahan dari Pak Nurdin? Sama dengan Pak Abdul. Sama Oke. apa Pak Nurdin? Kita lanjut aja nih, pertanyaannya masih banyak soalnya. Sama Pak. Oke. Ada dari Pak Hartono. Hartono ini dari Solo bukan? Oh bukan kayaknya. Master izin bertanya, kalau untuk pemula seperti saya harus lebih memprioritaskan hal apa saja saat bertrading? Boleh siapa yang jawab? Mau Pak Abdul atau Boleh, Pak saya dulu ya. Monggo. Master izin bertanya, kalau untuk pemula, namanya pemula, apa yang harus kita siapkan cuma 2. Yaitu modal berupa uang dan ilmu. Nah, dua-duanya itu harus seimbang. Dalam pengertian gini, kita punya uang, punya modal, kalau nggak punya ilmu, percuma juga. Seberapapun uang yang kita miliki, itu akan hangus. Kalaupun untung, itu ya boleh dikatakan, kalau bahasanya untung-untungan jadinya. Bukan untung karena ini. Tetapi kalau kita punya ilmu, ya harus dilengkapi dengan modal juga. Biar kita juga menguji. Karena kalau punya ilmu aja, kita hanya melakukan suatu transaksi demo, ya kita tekanan itu nggak ada. Artinya psikologi kita enjoy aja, mau rugi mau loss, artinya belum teruji. Kita punya ilmu harus kita buktikan dulu dengan akun realnya, tapi transaksinya jangan besar-besar dulu. Jadi dua-duanya itu saling. Jadi modal yang harus kita miliki 2, yaitu dana dan ilmu. Itu tidak boleh dipisahkan. Itu baik. Dua-duanya prioritas berarti ya. Siap, berarti dua-duanya diprioritaskan ya. Iya. Seperti kelas di Jogja prioritas. Oke, ada lagi dari Pak Zainal. Master, berapa penggunaan lot yang aman jika modal 100 juta? Boleh Pak Nurdin? Ya, Mas Zainal, ini hampir sama pertanyaannya dengan Mas Hardian ya. 100 juta, 500 juta. Ya, disatuin aja berarti ya, Bapak. Lot bijak gitu. Sebenarnya hampir sama sih dengan yang tadi, duitnya banyak banget gitu. Ya, hampir sama. Nah, untuk pengalaman ya Mas Zainal, kalau misalkan masuk ke market dengan metode TP dan stop loss, itu sekali entry itu sebenarnya bisa dimungkinkan sampai 0,5 sekali entry gitu. Ya, bahkan satu lot pun boleh selama kita gunakan TP dan SL gitu. Kecuali kalau misalkan kita mau rally point,
itu sebaiknya atau kita menggunakan beberapa perangkat manajemen risiko, itu sebaiknya ambil lot yang lebih kecil. Misalkan 0,2 ya, untuk 100 juta, kita ambil 0,2. Jadi pada saat posisi kita tidak searah, itu kita bisa lakukan rally point ya, averaging gitu, atau switching ya. Jadi eh, lot kita, ketahanan dana kita ini akan lebih terjaga gitu dibanding pada saat modal 100 juta masuknya langsung 0,5 atau satu lot gitu tanpa pasang TP ataupun SL. Begitu harga tidak sesuai dengan posisi kita, maka kita bingung mau menggunakan manajemen risiko yang mana. Akhirnya ke floatingnya gede, akhirnya ambil jurus kuncian gitu. Ya kan? Nah, itu yang floatingnya gede gitu. Jadi modal 100 juta itu kita bisa mulai entry 0,2, 0,3 untuk rally point. Ya, kalau kita menggunakan manajemen risiko untuk averaging maupun switching ya. Tapi kalau kita entry kemudian kita langsung tentukan TP dan stop loss itu bisa 0,5, bisa juga sekali entry bisa satu lot. Kalau untuk modal 50.000 ya kurang lebih tinggal kita konversi saja. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi karena pertanyaannya Mas Zainal dengan Mas Hardian ini kurang lebih hampir sama. Demikian. Baik, Baik. terima kasih Pak Nurdin. Ada tambahan Pak Abdul dari modal 100 sama yang modal 500 juta? Gini, pada prinsipnya kita dagang harus tahu apa yang kita dagangkan. Kalau saya ya, contoh misalkan dengan 100 juta sama nggak penggunaan lot antara mata uang dengan gold, emas, itu sangat beda. Contohnya gini, kalau kita bicara masalah mata uang, terutama yang mayor ya, terutama yang ada USD-nya, pergerakannya itu sehari rata-rata, ini rata-rata ya, bisa lebih, bisa kurang 130 pip. Atau secara kalau kita include-kan dengan emas, itu 13 poin. Nah, kalau misalkan kita punya uang 100 juta dengan menggunakan satu lot dengan target dan risiko yang sudah kita tentukan, aman nggak? Aman. Nah, apakah bisa diperlakukan dengan emas dengan satu lot? Untuk satu lot, dengan modal 100 juta, kita perhatikan emas punya range atau harga rata-rata pergerakan harian yang kita ambil, itu bisa sampai saat ini bisa sampai 10-30 poin. Artinya apa? Naik turunnya pergerakan emas itu 3 kali mata uang, terutama yang mayor, Euro USD tadi. Dengan satu lot di mata uang kita aman, tetapi untuk di gold itu jelas tidak aman. Maka apa yang dilakukan? Kalau saya mau transaksi di gold, maka modal yang kita gunakan dengan lot yang sama itu 3 kalinya modalnya. Katakanlah, kalau di mata uang satu lot saya 100 juta, maka di emas saya sarankan adalah 300 juta. Itu Pak Aib. Oke, terima kasih Pak Abdul. Lalu lanjut dari Mbak Putri ya, Mbak Putri. Untuk pemula kan untuk money management butuh waktu. Nah, saat kita melatih money management itu harus di demo atau boleh terjun ke market langsung. Maksudnya di demo dulu ataupun langsung di akun real gitu. Boleh Pak Abdul, silakan. Oke, jadi misalkan untuk menguji kita, untuk pertama kita sudah dapat ilmunya, gunakanlah di demo dulu awalnya. Ketika kita sudah siap, maka kita jangan terjun langsung dengan modal yang langsung besar, jangan. Mulailah yang kecil-kecil dulu, bertahap. Dalam pengertian gini, bertahap dia bisa dua arti ya. Bertahap misalkan modalnya kecil, lotnya sesuai dengan risk manajemennya, atau modal besar tapi transaksinya kecil, itu sama, dimulai dengan kecil-kecil dulu. Dalam pengertian gini, karena di demo dengan real akan beda psikologinya. Psikologinya apa? Kalau demo, untung, alhamdulillah, rugi ya bodoh amat, kan gitu, seperti itu. Tetapi kan di real nggak, kelihatan kita tantangannya itu betul-betul ada. Sehingga saya sarankan ketika kita sudah siap, maka gunakanlah akun real, ya, untuk transaksinya, yaitu transaksilah yang kecil-kecil dulu, dan kita praktekkan sistem trading yang sudah kita miliki dan kita dapatkan tadi. Baik.
Oke, terima kasih Pak Abdul. Saya lanjut ya. Dinda Efek, izin bertanya Master, untuk mengontrol money management agar transaksi aman, satu hari maksimal OP berapa kali ya? Karena kadang-kadang suka maruk. Maruk itu kayaknya bahasa Sunda deh, maruk. Pak Abdul, boleh. Jadi sehari itu berapa kali OP nih untuk mengontrol money management? Sebenarnya Kadang-kadang gini, suka ini. oke, Maruk. kalau untuk trading, yaitu satu persiapan yang harus kita miliki, kan kita trading harus nyantai, sehat, yang kemarin saya bahas seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah carilah momen yang tepat, kapan saatnya pasar itu rame. Kalau rame, potensinya untuk mendapatkan keuntungan jauh lebih besar daripada ketika market lagi sepi, jam marketnya. Contohnya gini, saya tidak bisa menentukan berapa sih banyaknya. Yang penting adalah ada berapa momen yang ada ketika kita mau masuk market. Ingat, jadi ada berapa momen yang ada ketika kita mempunyai peluang untuk masuk market. Karena pada prinsipnya dunia trading itu hanya 3 hambatan kita itu. Satu, pertama tidak tahu kapan masuk market. Kapannya itu. Yang kedua adalah di mana sih batas keuntungan, yang ketiga adalah di mana risiko yang seminim mungkin. Artinya kalau kita sudah mengetahui, maka yang paling bagus adalah ketika tercipta suatu momen. Artinya yang rame kalau masalah euro, pound sterling, ya pasar-pasar Eropa malam seperti itu. Ketika momennya bagus, misalkan ada pengaruh news, boleh. Artinya betul-betul ada momen. Karena sering saya katakan juga, dalam trading modalnya cuma sadis, ya kan, sabar dan disiplin. Sabar adalah sabar menunggu momen. Ingat, jangan menciptakan momen sendiri. Tuh, disiplin penggunaan lot. Itu aja. Jadi kita nggak bisa menentukan saya sehari harus 10 kali, nggak bisa. Kalau nggak ada momen, 10 kali bisa rugi semuanya. Tetapi ternyata dalam satu hari ini ada 3 momen. Ya kita ambil ya 3 momen. Besok nggak ada, nggak usah masuk. Kalau itu aja prinsip saya. Sederhana. Ya, jangan dipaksakan. Itu Pak. Oke, jadi ya harus sadis ya, sabar dan disiplin. Artinya ya kalau nggak ada momen kita nggak perlu maksakan masuk pasar apa yang mau kita transaksikan kalau misalnya tidak ada momen. Oke, pertanyaan kedua dua terakhir nih. Master, berapa komisi yang diambil oleh Dimek per transaksi? Sekalian aja Pak Abdul. Pak, nanti Makassar. Makassar, Pak Nurdin. Iya, minumnya Master, masih belum berapa datang. komisi yang diambil oleh Dimek dari transaksi? Di Max yang komisi yang ditetapkan ya. Per lotnya mungkin per 0,1 mungkin $5 ya. Ya, gitu. Kalau dia 1,0 berarti $50. Oke. Ya, tapi kita bisa sediain juga Pak. Mas Zainal ini kalau mau yang apa namanya yang $30 gitu. Bisa. Oke, ini pertanyaan terakhir ya buat Ibu Bapak dari Viglio Euphorius. Izin bertanya Master, apakah benar turunnya tingkat imbal hasil obligasi Amerika Serikat di tengah perbedaan yang melebar antara para hawk dan the Fed tentang seberapa tinggi suku bunga berpotensi akan menopang kenaikan harga emas? Abdul nih kayaknya. Ini lebih ke fundamental mungkin ya. Gimana? Kirain Pak Radin. Untuk pemula, pertanyaan ini. Pertanyaan terakhir. Jadi, izin bertanya Master, apakah benar turunnya tingkat imbal hasil obligasi AS di tengah perbedaan yang melebar antara para hawkish dan dovish COVID tentang beberapa tinggi suku bunga berpotensi akan menopang kenaikan. Gini ya, ini saat ini hawkish dan dovish ya, kenaikan dan penurunan ya. Dari singkatnya. Artinya gini loh, sebenarnya ini sesuatu yang aneh, anomali dalam pengertian karena tingkat inflasi yang cukup tinggi sehingga memungkinkan Amerika ingin menaikkan suku bunganya kan, tinggal ambil obligasi juga kadang-kadang saat ini pengaruhnya kecil. Kenapa? Boleh dikatakan market sentimen saat ini tuh gini, seharusnya dengan kenaikan suku bunga ya, dengan kenaikan suku bunga otomatis maka uang dolar akan mengalami kenaikan. Tapi beberapa karena diimbangi oleh tingkat inflasi yang cukup tinggi tadi, ternyata perubahan itu nggak terlalu signifikan untuk penguatan dolar, sehingga kecenderungan orang itu
agak ragu-ragu untuk membeli istilahnya untuk dolarnya, sehingga market itu menanggapi adalah lebih baik kita investasi di gold ya. Kenapa? Karena bayang-bayang resesi itulah yang memungkinkan orang untuk memegang sesuatu yang safe haven, itu menurut saya itu. Buat Mas Fikio ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Nurdin itu. Ya, kalau kita bicara suku bunga, kebiasaan ya, kita bicara kebiasaan market di luar kejadian-kejadian di luar fundamental ya. Kita bicara kebiasaan market saja. Ini memang sangat berpengaruh. Ya, dia berpengaruh. Ya, dia berpengaruh. Kalau kita bicara kebiasaan market, suku bunga turun, ya mata uang US turun, ya biasanya emas bergerak naik. Gitu. Begitupun sebaliknya. Gitu. Ya, suku bunga naik, US menguat, emas terkoreksi. Biasanya begitu, Mas Elvidio, kecuali di momen-momen tertentu. Itu emas ini tidak akan peduli dengan kebijakan suku bunga. Ya, tidak akan peduli dengan suku bunga. Misalkan suku bunganya Amerika naik gitu, ya, US menguat, tapi karena momen Imlek, ya dia akan bergerak sendiri karena dia komoditi, dia akan bergerak sendiri. Sama dengan pas event di India ya, di Bali, gitu, suku bunga naik, US menguat, ya emas tetap aja jalan sendiri, gitu. Dia tetap terbang gitu. Jadi ada momen-momen tertentu. Cuman di luar momen-momen tersebut, kalau kita bicara kebiasaan market, ya kalau ditanyakan berpengaruh, ya itu berpengaruh ya. Kalau kita bicara kebiasaan market, mungkin begitu tambahan Pak. Oke, terima kasih Bapak Abdul dan Bapak Nurdin atas materi dan jawaban yang ditanyakan oleh para peserta webinar. Mudah-mudahan yang bertanya, bahkan yang belum bertanya pun bisa memahami apa yang tadi disampaikan dan menjadi ilmu untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 8 lebih, saya sengaja biasanya ada yang tanya tuh hanya 1, 2, 3 yang ditanyakan. Kalau kali ini saya tanya saya kasih semua, saya berikan pertanyaannya yang nanya saya jawabin semua biar puas Bapak Ibunya. Mungkin cukup sekian dari kami. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lebih lanjut lagi, bisa chat ataupun bisa WA ke nomor yang ditulis oleh Pak Abdul nih, seperti Pak Abdul ataupun Pak Nurdin, silakan ditulis nomor kontaknya. Bapak Ibu bisa menanyakan langsung untuk lebih intens, apalagi kalau misalkan sudah menjadi member itu akan lebih lagi intensnya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Besok masih ada webinar bersama Didi Max. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin, terima kasih Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Salam sehat selalu buat semuanya. Selamat malam Bapak Ibu.